Hari ini kita akan membahas mengenai tahap pembentukan bimbingan kelompok. Nah, tahap pembentukan bimbingan kelompok itu terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama ada tahap pembentukan, yang kedua ada tahap peralihan, yang ketiga ada tahap kegiatan, dan yang terakhir ada tahap pengakhiran. Nah, sebelum lebih jauh kita membahas mengenai keempat tahap tersebut, yang pertama perlu teman-teman ketahui atau perlu kita ketahui pengertian dari bimbingan kelompok itu sendiri. Bimbingan kelompok ini merupakan bimbingan yang membantu peserta didik dalam mengembangkan pribadinya, kemampuan hubungan sosialnya, kegiatan belajar dan pengambilan keputusan, serta melakukan kegiatan tertentu sesuai dengan tuntutan karakter yang terpuji melalui adanya dinamika kelompok. Nah, dalam layanan bimbingan kelompok ini berperan dua pihak, yang mana termasuk pemimpin kelompok dan peserta atau anggota kelompok, di mana pemimpin kelompok di sini adalah konselor yang telah terlatih dan berwenang menyelenggarakan praktik konseling profesionalnya. Sedangkan yang kedua, anggota kelompok merupakan yang tergabung di dalamnya itu tidak semuanya sekumpulan orang atau individu yang dapat dijadikan anggota bimbingan kelompok. Setelah kita membahas mengenai pengertian dari bimbingan kelompok itu sendiri, tentu saja pasti juga dia memiliki tujuan. Nah, adapun tujuan dari layanan bimbingan kelompok ini di mana dapat mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, bahkan wawasan dan sikap yang menunjang pewujudan tingkah laku yang lebih efektif. Di mana di sini siswa dapat meningkatkan komunikasi verbal maupun nonverbalnya. Nah, berdasarkan dari beberapa paparan di atas, juga dipaparkan menurut Thohirin atau dikemukakan menurut Thohirin bahwasanya pelaksanaan bimbingan kelompok itu anggota kelompok itu harus dapat mendorong dirinya agar aktif dalam pelaksanaan layanan tersebut. Tetapi seperti yang kita lihat pada saat ini, seringkali kita menemui anggota kelompok yang tidak pasif atau hanya diam dan tidak mengerti harus berbuat apa, tanpa mempertanyakan mengapa dan untuk apa dilaksanakannya layanan bimbingan kelompok ini. Nah, dari hal tersebut sangat diperlukan atau sangat diharapkan pelaksanaan layanan bimbingan kelompok ini dapat membantu peserta didik dalam mencegah berkembangnya masalah maupun mengembangkan dirinya secara optimal. Nah, di sini diantaranya yang paling penting itu adalah atau yang diharapkan paling penting, bagaimana bimbingan kelompok ini dapat mengembangkan motivasi berprestasi siswa agar dia semakin giat dalam belajar dan mempunyai tekad dalam meraih prestasinya. Selanjutnya kita akan beralih ke 4 tahapan pembentukan bimbingan kelompok. Yang pertama kita akan membahas mengenai tahap pembentukan kelompok. Pada tahap ini dapat dikatakan tahap awal dalam proses pengembangan kelompok, di mana anggota kelompok itu baru mulai mengenal satu sama lain, membentuk hubungan interpersonalnya, dan memahami tujuan serta tugasnya dalam kelompok. Nah, tahap pembentukan kelompok ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pencarian dan pemilihan anggota. Nah, pada tahap ini individu yang memiliki minat dan kemampuan untuk mencapai tujuan kelompok dicari dan dipilih. Kemudian yang kedua, pembentukan hubungan interpersonal. Maksudnya di sini setelah anggota kelompok itu terpilih, tahap selanjutnya adalah membentuk hubungan interpersonal. Anggota kelompok itu mencoba saling mengenal satu sama lain, berkomunikasi, membentuk rasa kebersamaan, dan menjalin keakraban dengan anggota kelompok yang lainnya. Nah, yang ketiga, identifikasi tujuan dan tugas kelompok. Pada tahap ini dimaksudkan bahwasanya kelompok itu mengidentifikasi tujuan dan tugas mereka. Tujuan kelompok itu harus dikatakan spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan atau nyata, dan memiliki batas waktu. Sedangkan yang keempat, pembentukan struktur kelompok. Nah, setelah melalui ketiga bagian tadi, tahap yang paling penting juga adalah di mana setelah mereka mengetahui tujuan dan tugas kelompok teridentifikasi, maka kelompok itu membentuk struktur, yaitu membagi tugas dan peran masing-masing anggota kelompoknya. Nah, yang kelima, penyesuaian. Pada tahap ini, kelompok itu melakukan penyesuaian terhadap peran dan tugas yang telah dibagikan tadi pada poin keempat.
pada tahap pembentukan juga terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mempercepat proses pembentukan kelompok. Nah, di sini yang perlu dilakukan adalah yang pertama, membuat suasana yang santai dan nyaman untuk anggota kelompok. Nah, bagaimana dari seorang pemimpin kelompok ataupun konselor kelompok itu mampu untuk membuat suasana yang santai sehingga semua anggota kelompok itu merasa nyaman berada di dalamnya. Kemudian yang kedua, membentuk perencanaan yang jelas dan terstruktur untuk mencapai tujuan kelompok. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwasanya suatu kelompok itu akan berjalan dengan baik apabila terdapat kohesivitas di dalamnya. Nah, maka dari itu perlunya untuk membuat perencanaan yang jelas agar sama-sama mencapai tujuan yang akan dicapai. Kemudian yang ketiga, memberikan kesempatan bagi anggota kelompok untuk saling mengenal satu sama lain dalam melakukan kegiatan sosial. Nah, di sini maksudnya anggota kelompok itu bisa diberikan kegiatan sosial sehingga mereka dapat menjalin keakraban sesama anggota kelompok lainnya. Nah, yang kelima, perlu dilakukan untuk membuat program pelatihan atau pengembangan diri yang dapat membantu anggota kelompok meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka. Nah, yang keenam, kita sebagai pemimpin kelompok dapat mengadakan rapat-rapat rutin untuk membahas progres kelompok dan menyelesaikan beberapa masalah yang muncul pada saat berjalannya kelompok tersebut. Bimbingan kelompok adalah salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling, di mana di sini kita akan membahas tentang topik-topik yang sedang hangatnya pada saat sekarang ini. Bagus sekali. Apakah ada yang ingin menyampaikan pendapat lagi? Sudah pas. Baik, di sini dapat kita simpulkan bahwa bimbingan kelompok itu adalah sebuah strategi layanan di dalam bimbingan kelompok, di mana kita membahas yaitu sebuah topik yang sedang hangat-hangatnya atau sedang boomingnya yang saat ini dibicarakan. Apakah semuanya sudah paham? Sudah. Baik, kita lanjut, yaitu mengenai tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah agar supaya kita dapat informasi ataupun wawasan mengenai topik yang sedang kita bahas pada kesempatan kali ini. Cara pelaksanaan bimbingan kelompok ini itu sebagaimana pada saat sekarang ini sedang berlangsung, yaitu kita duduk melingkar, saling duduk melingkar dan saling berhadapan satu sama lain. Di sini jumlah anggota di dalam bimbingan kelompok ini adalah 8 sampai 15 orang. Di sini saya sebagai PK dan teman-teman semua sebagai anggota bimbingan kelompok. PK itu adalah pemimpin kelompok. Nah, baik, di sini di dalam bimbingan kelompok ini diharapkan kepada kita semua untuk sukarela dalam mengikuti kegiatan ini dan juga terbuka ketika ingin menyampaikan pendapat. Di dalam kegiatan ini diharapkan kepada kita semua ketika ingin menyampaikan suatu pendapat, silakan untuk mengacungkan tangannya. Nanti saya selaku pemimpin kelompok akan menunjuk langsung teman dan di sini ketika ada suatu hal yang akan kita bahas menyangkut sebuah kerahasiaan, diharap kepada kita semua untuk menjaga rahasia tersebut. Jangan sampai hal tersebut bisa sampai kepada orang lain di luar kelompok kita ini, di luar pembicaraan kita. Baik, untuk tahap yang kedua yaitu tahap peralihan. Tahap ini biasa juga disebut tahap transisi, merupakan tahapan untuk mengalihkan kegiatan dari tahap pembentukan ke tahap kegiatan yang lebih terarah pada pencapaian tujuan kelompok. Nah, pada tahap ini pemimpin kelompok itu dapat mengulangi, menegaskan, serta memantapkan kembali apa yang telah diuraikan atau apa yang telah dibahas pada tahap pembentukan agar anggota kelompok lainnya itu lebih paham. Nah, peranan pemimpin kelompok pada tahap peralihan ini, di mana pemimpin kelompok itu harus menerima suasana yang ada secara sadar dan terbuka. Kemudian yang kedua, dia tidak mempergunakan cara-cara yang bersifat langsung. Yang ketiga, pemimpin kelompok itu mengambil alih kekuasaan atau permasalahan. Yang keempat, pemimpin kelompok mendorong dibahasnya suasana perasaan. Kemudian yang kelima,
Pemimpin kelompok itu diharapkan dapat membuka diri sebagai contoh atau sebagai pembuktian dari rasa penuh empatinya terhadap anggota lainnya. Nah, pada tahap peralihan ini, pemimpin kelompok itu harus dipastikan benar-benar sudah dapat memastikan bahwa masing-masing anggota itu telah memahami dengan baik kegiatan yang akan dilakukan, sehingga pada nantinya tidak ada lagi keraguan atau ketidaksiapan dari anggota kelompok. Sudah masuk pada tahap peralihan ya. Gimana? Kira-kira kalian sudah siap belum? Atau masih ada pertanyaan-pertanyaan? Gimana? Sudah siap belum? Sudah siap, Bu. Beneran sudah siap? Iya, Bu. Tapi kelihatannya kalian masih lemas nih. Kurang semangat, kenapa? Sedikit ngantuk, Bu, karena jam siang. Kayak ngantuk. Oh iya, di sini Ibu ada sedikit permainan atau games. Di sini games ini berfungsi untuk meningkatkan semangat kalian dan kefokusan kalian. Gimana? Ya, salah. Ya salah ya. Oke. Nah, oke, karena tadi Nawalden ya yang salah. Jadi sesuai kesepakatan di awal, yang salah akan menceritakan permasalahannya terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Oke, kira-kira Nawalden udah siap belum untuk menceritakan permasalahannya terlebih dahulu? Saya siap, Bu. Oke. Konselor pada tahap peralihan ini juga perlu memahami karakteristik dan dinamika yang terjadi pada setiap peralihan yang dapat dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Nah, yang pertama dapat dilakukan dengan menjelaskan kegiatan yang akan ditempuh pada tahap berikutnya. Kemudian yang kedua, menawarkan sambil mengamati apakah para anggota ini sudah siap menjalankan kegiatan pada tahap selanjutnya. Kemudian yang ketiga, pemimpin kelompok itu dapat membahas suasana yang sedang terjadi. Kemudian yang keempat, pemimpin kelompok dapat meningkatkan kemampuan keikutsertaan anggotanya sebelum membahas lebih jauh lagi mengenai maksud dari pembentukan kelompok ini. Tahapan yang ketiga ada tahap kegiatan. Di sini tahap kegiatan merupakan tahap pelaksanaan kegiatan atau tahap pencapaian tujuan. Tahap ini merupakan tahap yang sebenarnya dari bimbingan kelompok sendiri, namun kelangsungan kegiatan kelompok pada tahap ini sangat bergantung dari keberhasilan kedua tahap sebelumnya. Tahap ini merupakan inti dari kegiatan kelompok, di mana ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemimpin dalam tahap ini, yaitu sebagai pengatur proses kegiatan yang sabar dan terbuka, aktif akan tetapi tidak banyak bicara, serta dapat memberikan dorongan dan penguatan serta penuh empati. Pada tahap ini ada berbagai kegiatan yang dilaksanakan, meliputi yang pertama, masing-masing anggota secara bebas mengemukakan masalah atau topik bahasan yang akan mereka angkat. Yang kedua, menetapkan masalah atau topik yang akan dibahas terlebih dahulu. Yang ketiga, anggota kelompok itu membahas masing-masing topik secara mendalam dan tuntas. Dan yang ketiga, ada namanya kegiatan selingan. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar dapat terungkapnya masalah atau topik yang dirasakan oleh anggota kelompok, dipikirkan dan dialami oleh anggota kelompok lainnya. Selain itu, dapat terbahasnya masalah yang dikemukakan secara mendalam dan tuntas, serta ikut sertanya seluruh anggota secara aktif dan dinamis dalam pembahasan, serta yang menyangkut unsur tingkah laku, baik itu pemikiran dan juga perasaan anggota kelompok tersebut. Oke, baik. Kalau tadi sudah kenalan, kita sudah sedikit main-main juga. Lebih rileks kan ya? Iya. Bisa kita mulai ya kegiatan hari ini ya. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Usada mau mengangkat tema tentang kemandirian belajar. Kenapa Usada angkat tema ini? Karena beberapa waktu yang lalu kan kalian baru selesai PTS. Iya. Gimana hasilnya? Ada yang mau memberi pendapat mengevaluasi tentang hasil PTS-nya kemarin? Ya Putri. Kurang sedikit persisnya. Kurang sedikit? Puas. Kenapa Putri? Ada yang masih di bawah 9. Ada yang masih di bawah 9. Targetmu? 90 ke atas. 90 ke atas. Kalau misalnya nilai 75 atau berapa, rata-rata 75
sudah dapat nilai 75 itu artinya apa sih kalau menurut kalian sebenarnya? Kurang teliti, teliti. kurang teliti, apalagi Saskia. Belajarnya ditingkatkan lagi, Kansa. Seperti yang disampaikan Kansa tadi, nggak boleh meremehkan pelajaran itu ya. Jadi harus tetap belajar. Saya mau tanya sekarang, siapa di sini yang belajarnya rutin setiap hari? Siapa lagi tadi yang tidak setiap hari? Dayu. Tergantung keadaan sih Sada. Kalau males kan ya nggak masuk gitu loh Sada, Percuma. Jadi kalau kamu ya udah nggak usah belajar. ya. Yang terakhir adalah tahapan pengakhiran. Tahapan keempat ini merupakan tahap pengakhiran dari bimbingan kelompok, di mana pokok-pokok perhatian utama tidak lagi dibahas pada beberapa kali kelompok itu harus bertemu, tetapi dapat dilihat dari bagaimana tercapainya atau hal-hal apa saja atau hasil apa saja yang telah dicapai oleh kelompok itu. Kegiatan kelompok sebelumnya dan hasil-hasil yang dicapai itu apakah dapat mendorong kelompok harus melakukan kegiatan sehingga tujuan bersama tercapai secara penuh. Dalam hal ini, ada kelompok yang menetapkan sendiri kapan kelompok itu akan berhenti melakukan kegiatan dan kemudian bertemu kembali untuk melakukan kegiatan lainnya. Nah, adapun beberapa hal yang dilakukan pada tahap ini meliputi pemimpin kelompok itu mengemukakan bahwa kegiatan akan segera diakhiri. Pada tahap pengakhiran, pemimpin kelompok dan anggota kelompok mengemukakan kesan dan hasil-hasil yang mereka dapat pada kegiatan yang telah dilalui. Kemudian yang ketiga, membahas kegiatan lanjutan. Di sini pemimpin kelompok dan anggota lainnya membahas bagaimana kegiatan selanjutnya yang akan dikerjakan. Apakah kegiatan ini akan berakhir sampai sini saja atau memiliki kegiatan lanjutan. Nah, yang keempat, mengemukakan pesan dan harapan. Pada tahap pengakhiran, setelah kegiatan kelompok memasuki tahap akhir, kegiatan kelompok hendaknya dipusatkan pada pembahasan dan penjelajahan tentang apakah para anggota kelompok ini mampu menerapkan hal-hal yang mereka pelajari atau yang mereka dapatkan dalam suasana kelompok pada kehidupannya sehari-hari. Oke, karena kita waktunya sudah mau habis, ya sebelum kita tutup, kita ingin satu persatu kalian menyampaikan kesan-kesan kalian selama mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari. Silakan dari mana dulu, sini atau sini? Oh, dari Maul. Apa sih kesan-kesan Maulana ketika mengikuti bimbingan kelompok pada pagi hari? Kesan-kesannya? Kesan saya jadi lebih bersemangat untuk mencapai cita-cita. Jadi lebih bersemangat untuk mencapai cita-citanya ya. Diakhiri dengan sebelum ditutup, Bunda juga akan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kalian mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini dengan baik, dengan lancar, dengan penuh semangat, penuh energik. Terima kasih sekali ya. Semoga juga kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini, silakan untuk dibimbing lagi. Di tempat duduk siap, gerak, berdoa, mulai. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Pada tahap ini juga pelaksanaan bimbingan kelompok itu ditandai dengan anggota kelompok mulai melakukan perubahan tingkah laku di dalam berkelompok atau di dalam kehidupan berkelompok. Adapun langkah-langkah pada tahap pengakhiran, yang pertama yaitu menjelaskan bahwa kegiatan konseling kelompok itu akan diakhiri. Kemudian anggota kelompok itu dapat mengemukakan kesan dan menilai kemajuan yang dicapai masing-masing. Di sini anggota kelompok mengemukakan hal apa saja yang mereka dapatkan, baik itu hal positif maupun negatif pada dirinya sendiri maupun berdampak pada orang lain. Kemudian dia dapat juga memberikan penilaian bagaimana tingkat kemajuan yang dicapai masing-masing dari anggota kelompok. Kemudian bagian C atau bagian yang ketiga membahas kegiatan lanjutan. Nah, seperti yang tadi telah
dikemukakan di atas bahwasanya membahas kegiatan lanjutan ini penting untuk dibahas secara bersama oleh pemimpin kelompok, baik itu konselor maupun anggota kelompok lainnya. Dan yang keempat ada pesan serta tanggapan anggota kelompok. Di sini anggota kelompok itu bebas memberikan pesan atau tanggapannya tentang bagaimana suasana dalam lingkungan kelompok, bagaimana konselor ketika memberikan bimbingan kelompok, bagaimana peran pemimpin kelompok di dalam suasana kelompok tersebut. Dan yang bagian kelima adalah ucapan terima kasih. Di sini anggota kelompok itu mengucapkan terima kasih baik kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain yang telah berpartisipasi atau yang telah mau mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini sampai pada tahap pengakhiran. Dan yang ke-6 itu ada berdoa. Nah, di sini pentingnya untuk setelah kita membahas beberapa poin-poin di atas, kemudian kegiatan telah selesai, pentingnya untuk berdoa agar kegiatan yang telah kita lalui ini mendapat keberkahan. Kemudian yang terakhir dilaksanakan perpisahan. Nah, apabila pada keputusan yang di atas tadi ketika kita membahas kegiatan lanjutan namun tidak ada kegiatan lanjutan yang telah disepakati, bahwa jadi perlunya diadakan perpisahan di sini untuk saling memberitahukan bahwasanya proses bimbingan kelompok itu sampai pada tahap ini saja, maksudnya tidak ada tahapan lanjutan lainnya.